Ya, kembali lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari Minggu tanggal 29 November 2020. Ya, adik-adik, mari kita berdiri, kita menyanyikan Mas Pelkan PA. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya, adik-adik tetap berdiri ya, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 213, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan terima kasih ya Bapa, pada minggu pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul untuk beribadah di ibadah hari Minggu pelayanan anak ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita membacakan Mazmur pasal 138 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 138 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Kita akan membaca menurut tradisi membaca Mazmur. Di bawah judul Nyanyian Syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwa.
Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong dari jalan. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku. terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan kami. Demikian pembacaan Mazmur, adik-adik dipersilakan duduk kembali ya. Ya, kita kembali lagi memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 239. Kita menyanyi dari bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yohan. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, Alkitabnya boleh dibuka ya. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Biarkan Alkitabnya tetap terbuka, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur buat kasih dan penyertaan Tuhan, yang masih boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau boleh mengizinkan kami untuk boleh bangun, boleh menghirup udara segar, menggerakkan tubuh kami, bahkan untuk boleh datang ke hadapan-Mu, untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memampukan kami untuk tetap boleh menikmati rangkaian ibadah mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ya Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memampukan kami agar yang menyampaikan maupun yang mendengarkan boleh sama-sama diberkati. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam dan melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita membaca dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Di bawah judul Pelayanan Kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia.
selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, supaya mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemuliaan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan keralaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Maranatha. Dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Masih tetap semangat kan adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan? Kakak percaya pasti adik-adik yang ada di rumah mempunyai kerinduan yang sama seperti kakak yang ada di sini untuk tetap boleh belajar, boleh mendengarkan firman Tuhan. Iya, firman Tuhan adik-adik. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini di mana Rasul Paulus adik-adik mengingatkan kita semua bahwa semua orang-orang pengikut Kristus harus mempunyai hati dan perilaku yang mau berbagi. Nah, kira-kira kenapa ya adik-adik kalau pengikut Tuhan kita harus berbagi? Iya adik-adik, karena kita sudah terlebih dahulu menerima, merasakan kasih karunia yang daripada Tuhan. Jadi kita juga harus membagikan kasih itu kepada semua orang. Tujuannya untuk apa ya adik-adik ya? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita ini ibaratnya adalah firman yang terbuka. Nah, kalau firman yang terbuka berarti semua orang bisa melihat. Nah, jadi sikap dan perbuatan kita harus mencerminkan kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang mau berbagi. Nah, tadi adik-adik kita sudah baca dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5 bagaimana ya? Nah, jadi di sini adik-adik diceritakan tentang jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang kaya secara material, mereka mampu. Berarti kalau kaya berarti punya harta ya adik-adik ya. Tapi sangat disayangkan oleh Rasul Paulus adik-adik, pada saat jemaat di Yerusalem merasakan penderitaan dan sangat membutuhkan pertolongan, maka jemaat di Korintus ini tidak menunjukkan kepeduliannya adik-adik. Malah yang menolong adalah jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia yang sebenarnya adalah jemaat yang ya jumlahnya cukup kecil, bahkan mereka sedang mengalami penderitaan. Tapi mereka terlebih dahulu mau berbagi dengan jemaat di Yerusalem. Jadi kita nggak boleh begitu adik-adik, karena semua yang ada di dalam diri kita, yang kita miliki asalnya dari Tuhan. Nah adik-adik, orang-orang yang dapat berbagi kasih, yang dapat menyalurkan berkat itu adalah orang-orang yang dapat berpusat kepada Tuhan. Nah kira-kira adik-adik bagaimana caranya ya biar kita bisa tetap berpusat kepada Tuhan? Nah caranya gini adik-adik, kakak ada gambar. Nah gambarnya ini ada sebuah keluarga yang sedang beribadah bersama, bersaat teduh. Kemungkinan besarnya ini keluarganya bersaat teduh, belajar firman bersama-sama. Nah, ini adalah salah satu cara yang dapat
adik-adik lakukan bersama orang tua, Papa dan Mama belajar firman bersama agar pikiran kita tetap fokus kepada Tuhan. Terus ada lagi gambar yang kedua. Ini apa ya adik-adik ya? Gambar orang-orang mau pergi ke gereja. Nah, untuk saat ini karena ada pandemi COVID-19, adik-adik belum bisa ke gereja. Tapi adik-adik harus tetap semangat mengingat jadwal Impa online. Harus tetap semangat adik-adik. Walaupun secara online kita bisa mendengar firman Tuhan. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik apa ya, bagaimana ya contoh yang bisa adik-adik lakukan? Sebagai contoh kalau adik-adik mau berbagi dengan tulus dengan teman-temannya, apa ya contohnya ya? Ada yang tahu nggak adik-adik di rumah ya? Contoh orang yang meneruskan kasih karunia, kita harus berbagi dengan tulus. Nah, ini contohnya adik-adik. Ini gambar apa ya? Nah, ini ada seorang anak laki-laki berbagi sepeda dengan temannya. Bahkan dia membonceng temannya. Mereka mau pergi, kayaknya mereka ini mau pergi ke suatu tempat. Bisa jadi pergi ke rumah temannya, tapi teman yang dibonceng ini nggak punya sepeda. Maka teman yang di belakang dengan kerelaan hati, pastinya anak-anak Tuhan ini ya kan, anak-anak layar GPIB Maranatha pasti begini semua. Nah, jadi dia ajak temannya bersepeda bersama. Nah, ini juga contoh berbagi kasih karunia yang sudah kita terima. Nah, kalau ini ada lagi. Nah, ini contohnya apa ya adik-adik? Ada dua anak. Ini kakak beradik sedang mewarnai gambar. Nah, kita bisa lihat kan adik-adik, ada satu kotak pensil warna. Mereka sharing, mereka berbagi, mereka tidak berebutan, mereka tidak berkelahi, mereka berbagi. Nah, ini juga contohnya, ini dengan teman-temannya, mereka berbagi pensil warna. Nah, waktu adik-adik di sekolah dulu sebelum ada pandemi pasti begitu ya adik-adik. Misalnya nih ada temannya kelupaan atau ketinggalan pensilnya di rumah, adik-adik yang sudah kenal Kristus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kalau punya pensil dua harus mau berbagi, tapi berbagi dengan tulus agar nama Tuhan tetap boleh dimuliakan. Nah, begitu adik-adik. Jadi kita adik-adik di rumah maupun kakak, kita sama-sama berjuang untuk bisa menjadi saluran kasih karunia, karena kita sudah menerima kasih terlebih dahulu kepada Tuhan. Adapun dasar kita untuk tetap dapat melakukan pelayanan kasih dengan tulus, yaitu apa ya adik-adik? Yang pertama, kita harus ingat kalau semua yang ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita berasal dari Tuhan dan miliknya Tuhan. Yang kedua, kita harus ingat bahwa tidak ada manusia yang dapat hidup seorang diri. Pasti suatu saat kita memerlukan pertolongan orang lain. Jadi kalau ada teman kita yang memerlukan bantuan, kita harus membantu dengan tulus. Baiklah adik-adik, lakukanlah firman Tuhan yang baru saja adik-adik dengar sebagai ucapan syukur karena adik-adik sudah terlebih dahulu merasakan kasih karunia yang daripada Tuhan. Baik adik-adik, kita meresponi firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 205. Kita nyanyikan 3 bait ya adik, bait yang pertama, bait yang kedua maupun yang ketiga. Aku suka membagi. Jika
Oke adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu adik-adik duduk yang manis ya, tutup matanya, tenangkan hati dan pikirannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang boleh berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Walaupun dalam kondisi kami yang saat ini dalam wabah pandemi COVID Tuhan, tapi biarlah kami boleh menyalurkan kasih kami itu dari hal-hal yang kecil, baik kepada saudara-saudara kami, orang tua, kakak, adik, maupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa buat kami semua, anak-anak layan-Mu Tuhan, yang sebentar lagi akan mengikuti ulangan semester. Kiranya Tuhan Yesus mau menolong kami, memampukan adik-adik kami Tuhan. Biarlah adik-adik kami ini boleh mempersiapkan diri dengan baik dan boleh belajar kembali apa yang sudah diajarkan walaupun secara daring Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan mereka, memberikan kesehatan, kekuatan kepada adik-adik kami Tuhan. Biarlah pada saat mengikuti ulangan, mereka boleh memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang sudah mereka persiapkan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua kami Tuhan, orang tua adik-adik kami, di dalam mendidik dan membesarkan adik-adik kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan kepada mereka di dalam mendidik dan membesarkan mereka Tuhan. Terlebih pada saat pandemi COVID-19 ini Tuhan, orang tua juga dituntut untuk bisa mengajarkan anak-anak ini pelajaran di sekolah mereka Tuhan. Berikan kesabaran, ketulusan, ketenangan, supaya mereka boleh mengajarkan atau mentransfer ilmu kepada adik-adik kami ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus juga mau selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami, GPI Maranatha, beserta Prosperitas pelayanannya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para presbiter yang di Induk maupun di Postelkas, para pengurus, para pelayan, Tuhan sertai. Berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya mereka boleh dimampukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Berikan selalu kesehatan, kekuatan Tuhan di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, di dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para pemimpin dari yang tertinggi hingga yang terendah, khususnya di daerah kami Kabupaten Bulungan Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong para pemimpin daerah kami, biarlah mereka boleh selalu mengambil setiap kebijakan-kebijakan yang nantinya akan berdampak positif bagi kesehatan, perkembangan wilayah kami Tuhan. Pada saat ini kasus COVID-19 semakin banyak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau mengingatkan setiap masyarakat, mau mengetuk pintu hati setiap masyarakat. Biarlah kami semua boleh mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami Tuhan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan biarlah kami boleh selalu patuh untuk selalu melaksanakan 3M Tuhan. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan untuk adik-adik kami khususnya Tuhan, biarlah mereka juga boleh melakukan hal tersebut, walaupun mereka masih kecil. Tetapi biarlah para orang tua, para kakak, dan keluarga-keluarga yang lain juga boleh membina adik-adik kami ini Tuhan untuk melakukan protokol kesehatan.
Selalu jaga dan lindungi daerah kami Tuhan. Berikan kami semua kesehatan, kekuatan, dan imunitas yang tinggi Tuhan, sehingga kami boleh terhindar dari penyebaran wabah virus corona. Tuhan, ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kakak ingatkan kembali untuk persembahan yang telah adik-adik berikan boleh disertakan dengan persembahan orang tua. Sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kakak akan membacakan nats persembahan yang terdapat dari Roma 12 ayat 2 yang mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan di dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Sambil kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 38, baik yang pertama dan yang kedua, mari bersyukur semua. Berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ungkapan syukur terus kami panjatkan kehadapan dan hadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan boleh bersama-sama dengan kami dan kami boleh memberikan persembahan kami kepada-Mu. Terlebih dahulu Tuhan berkati persembahan kami ini agar boleh berguna bagi gereja-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat para majelis jemaat yang ada yang akan mengelolanya nanti. Berkati mereka semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, lakukanlah firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bernyanyi kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 46. Kau yang lama dinantikan. Amin.
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat rangkaian ibadah hari Minggu pelayanan anak yang boleh saja kami nikmati. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkenan, dan biarlah kiranya firman yang sudah kami dengar dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pertolongan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, agar kami pun dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang dapat menjadi saluran berkat kasih karunia yang sudah kami terima dan boleh kami bagikan kepada sesama kami. Ampunkan dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan, Tuhan. Suci kuduskan kami kembali, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima berkat-berkat yang masih Engkau tambah-tambahkan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan di dalam dan melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu kembali adik-adik dalam jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.